Kita sudah tahu banyak makanan yang tidak baik, kita sudah tahu banyak minuman yang tidak baik, tidak sehat, tapi masih juga dikonsumsi. Ya. Dan kita tahu mana yang tidak sehat, kita tahu mana yang sehat. Ya. Disitulah yang atau kita melihat bahwa ternyata iman atau kolbu kita atau hati kita tidak atau kurang terjaga. Nabi SAW memberikan pedoman atau Allah sendiri memberikan pedoman kepada kita bahwa syarat dari makanan itu kalau dikonsumsi ada 3. Yang pertama dia harus halal. Harus halal. Kalau nggak halal jangan konsumsi. Anda masuk ke restoran atau mungkin beli sesuatu makanan dan Anda merasa atau melihat atau tiba-tiba ada feeling gitu kan bahwa makanan itu nggak halal, jangan makan. Semua hal yang ragu-ragu yang dirasakan seseorang kalau terus-menerus dia kerjakan, maka pada akhirnya akan jatuh kepada keharaman. Apa yang Allah berikan kepada kita semua Bapak sekalian juga adalah kebaikan. Lapar yang kita rasakan pada saat kita mau makan juga merupakan nikmat dari Allah. Tanpa rasa lapar kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya makanan. Tanpa rasa haus kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya minuman. Semua yang Allah berikan kepada kita semua tidak lain tidak bukan nikmat. Maka janganlah mengeluh ketika merasakan rasa lapar. Karena kalau orang kenyang tidak akan bisa merasakan nikmatnya makanan lagi. Kalau orang terlalu banyak minum, nggak ada hausnya, maka tidak akan ada rasa nikmat pada minuman tadi. Apa yang Allah berikan kepada kita semua, semuanya baik. Persepsi kita saja yang mungkin mengatakan itu tidak baik. Nabi SAW katakan dalam sebuah hadis bahwa urusan seorang mukmin itu luar biasa. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia akan bersyukur dan itu keutamaan untuknya. Kalau dia mendapatkan ujian, dia akan bersabar. Itu jaga keutamaan. Semua yang Allah berikan berupa nikmat, ujian baik untuk kita. Tergantung bagaimana kita memandangnya. Apa-apa yang kita dapatkan ini pun tidak lepas, tidak jauh ya pastinya dari apa yang diperjuangkan oleh manusia yang sangat-sangat kita rindukan. Manusia yang hidupnya berjuang untuk memuliakan, menegakkan agama ini. Manusia dengan orang-orang terbaik yang berada di sekitarnya, akhirnya kita bisa merasakan nikmatnya iman ini, nikmatnya Islam ini, dan nikmatnya akidah ini. Nabi SAW Bapak sekalian memberikan banyak sekali petunjuk kepada kita semua ya. 2 petunjuk yang dengan itulah sebenarnya kalau kita kembalikan yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau petunjuk Nabi SAW, maka hidup kita pasti akan baik. Sayangnya banyak orang zaman sekarang jauh dari petunjuk itu. Banyak orang terutama mungkin dalam bidang saya saat ini yang saya coba sampaikan adalah seringkalinya kita sudah mengerti, sudah paham bahwa apa yang kita dapatkan misalkan tidak baik, kurang baik, katakanlah sisi makanan masih juga dikerjakan. Kita sudah tahu banyak makanan yang tidak baik, kita sudah tahu banyak minuman yang tidak baik, tidak sehat, tapi masih juga dikonsumsi. Ya. Dan kita tahu mana yang tidak sehat, kita tahu mana yang sehat. Ya. Disitulah yang atau kita melihat bahwa ternyata iman atau kolbu kita atau hati kita tidak atau kurang terjaga. Nabi SAW memberikan pedoman atau Allah sendiri memberikan pedoman kepada kita bahwa syarat dari makanan itu kalau dikonsumsi ada 3. Yang pertama dia harus halal. Harus halal. Kalau nggak halal jangan konsumsi. Anda masuk ke restoran atau mungkin beli sesuatu makanan dan Anda merasa atau melihat atau tiba-tiba ada feeling gitu kan bahwa makanan itu nggak halal, jangan makan. Semua hal yang ragu-ragu yang dirasakan seseorang kalau terus-menerus dia kerjakan, maka pada akhirnya akan jatuh kepada keharaman. Innal halal bain wa haramu bain wa bainahuma mushtabihat. Nabi SAW sampaikan yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya ada syubhat. Orang yang ingin menjaga hatinya, imannya, dirinya, maka hindarkan yang syubhat-syubhat. Dan syubhat merupakan salah satu penyakit dari hati seseorang. Syubhat. Ragu, was-was, ya jangan makan. Ya seperti itu. Maka Bapak sekalian, kita selalu meminta kepada Allah agar dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Ya, karena zaman sekarang ini, di zaman era fitnah kayak begini, kita sering melihat bahkan yang jelas, yang halal itu udah nggak jelas lagi.
haram apalagi, udah kelihatan kabur semua. Ya, fitnah semua sekalian. Maka apa-apa yang kita mungkin insya Allah kerjakan saat ini, mudah-mudahan menjadi semangat kita untuk kembali pada Allah. Ya, saya beberapa kali ketemu dengan jemaah-jemaah gitu, mereka sering mengatakan bahwa masya Allah sekarang ikut program apa-apa yang saya sampaikan, tapi yang saya senang bukan justru apa yang mereka konsumsi. Mereka mengatakan bahwa sekarang mau ikut lagi program hamil gitu kan. Tapi bahasanya itu malah justru bahasa-bahasa yang sifatnya ruhiyah, bahasa iman. Sekarang saya sudah mulai rutin berpuasa, saya sudah mulai mengatur makan, saya sudah mulai bangun malam, seperti itu. Ini yang kita kejar, ya, karena memang Islam memberikan pedoman yang sangat jelas, ya, bahwa semua syariat dalam agama kita yang kita cinta ini menyehatkan. Semua syariat menyehatkan, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena ketaatan dan kewajiban. Ya. Apa yang kurang sehat dari Islam? Semua sehat. Bapak sekalian. Syahadat, ya. Apakah syahadat itu tidak sehat? Sangat sehat. Bahkan itu membuat kita tuh bahagia. Ya. Seorang itu, ya, berapapun ya dalam terminologi Islam, ya, berapapun kebaikan yang dilakukan, tapi kalau nggak ada syahadatnya, nggak ada gunanya. Melakukan suatu kebaikan kalau nggak ada diucapkan tidak diucapkan bismillah saja, nggak ada kebaikan di situ, ya. Dan untuk itu semua kita harus menyadarinya. Itu sebenarnya Nabi SAW mengajarkan betapa luar biasanya kata-kata, kalimat-kalimat baik, ya, yang bahkan kalimat baik itu nanti akan menjadi makanannya kita di akhir zaman nanti. Bapak sekalian, makanan kita sudah bukan lagi makanan fisik, tapi tasbih, tahmid, tahlil, takbir jadi makanan kita. Karena yang kita butuhkan saat itu nanti adalah makanan buat imannya, kolbunya. Itu yang kita butuhkan. Nah, sekarang kalau boleh saya sampaikan bahwa yang kita kurang zaman sekarang ini adalah makanan buat hatinya kita. Ya, makanan buat hati kita yang kurang zaman sekarang. Baik, mungkin saya coba ambil contoh kayak begini. Ya, ini kan makanan sehat. Ya, ada nanas, ada pepaya, ada ada semangka, ada melon. Sehat? Sehat. Pertanyaannya, kalau kita makan, fisik kita insya Allah biiznillah akan sehat. Pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana makanan ini bisa menjadi makanan buat kolbu kita? Caranya gimana? Baca bismillah, ya berkah. Oke, itu ada, dapat. Tapi bukan itu saya maksud. Makanan ini akan jadi makanan buat kolbu, buat jiwa, buat iman, buat ruh kita ketika kita ambil makanan ini satu, katakanlah nanasnya satu, pepaya satu, semangka satu, sisanya kita kasih ke orang. Itu jadi makanan buat kolbunya kita. Nah, itu yang kita kurang zaman sekarang. Apa yang terjadi? Dimakan semua. Makan semua. Apalagi kalau sudah enak. Meskipun enak itu belum tentu sehat. Mau buktinya? Saya tanya kepada Anda. Ini satu piring buah kayak begini. Katakanlah saya tambahkan dengan kurma, saya tambahkan dengan kacang-kacangan. Dengan satu piring nasi goreng, sehatan yang mana? Kenapa sedih gitu jawabnya? Hah? Satu piring ini, katakanlah, dengan satu piring nasi goreng, sehat yang mana? Ini ya, sepakat ya, yang kanan saya. Yang ini yang nggak sehat. Pertanyaan saya, kalau dikasih pilihan, yang dimakan yang mana? Yang ini kan? Kenapa dimakan? Enak kan? Itu ceritanya. Nafsu, akhirnya nafsu makan hanya untuk sekedar memuaskan hawa nafsu. Makan bukan lagi kebutuhan, tapi lebih ke hawa nafsu. Kalau sudah hawa nafsu yang terjadi, bos sekalian, repot urusannya. Akan repot, serius akan repot. Ya, udah nggak ngerti lagi, dia makan sekedar buat makan aja. Kalau sudah makan berlebihan, apa yang terjadi? Kalau makan berlebihan, apa yang terjadi? Pasti gemuk, ya kan? Nah, sekarang kita lihat banyak orang gemuk zaman sekarang, betul nggak? Banyak orang gemuk zaman sekarang, dan itu sudah disampaikan oleh baginda Nabi SAW, bahwa Nabi mengatakan bahwa di akhir zaman nanti aku melihat banyak dari kalangan umatku yang mereka mengalami fenomena kegemukan, kata Rasul. Gemuk itu sehat nggak? Enggak, ya, gitu.
Ibu-ibu yang dulunya wajahnya persegi, sekarang dulu wajahnya persegi, sekarang bak rembulan. Dulunya apa tuh namanya, badannya bagus, sekarang ya begitulah, seperti itu.